Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ella Aprilia Malia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu ilmu dalam mempelajari Al-Quran, yakni ilmu qiraat. Apa itu ilmu qiraat? Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Quran dan perbedaannya sesuai dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para imam qiraat dari Rasulullah SAW. Ada beberapa kaidah khusus ilmu qiraat. Dalam hal ini yang akan saya contohkan ada 3 kaidah. Yang pertama, kaidah mim jama'. Kaidah mim jama' adalah huruf min sukun yang menunjukkan arti banyak laki-laki. Adapun ciri-cirinya antara lain yang pertama adalah ada kalanya diikuti oleh huruf berbaris, yang kedua diikuti oleh hamzah qata', dan yang ketiga diikuti oleh huruf berbaris dan hamzah qata'. Menurut Imam Nafi' riwayat Qalun, mim jamak dibaca dengan 2 cara, yaitu dengan sukun dan silah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir dan Abu Ja'far hanya dibaca dengan silah. Contoh ayat dalam kaidah mim jamak terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Dalam Imam Nafi riwayat Qalun dengan cara pertama yaitu sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sedangkan dengan wajah kedua yaitu dengan silah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sedangkan yang kedua adalah menurut Imam Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Menurut Imam Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, mim jamak dibaca dengan silah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah mim jamak ini dibaca dengan 2 cara. Menurut Imam Nafi' dengan riwayat Qalun dengan sukun dan silah, sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir dan Abu Ja'far hanya dengan silah. Kaidah yang kedua yakni hak kinayah. Hak kinayah adalah hak yang menunjukkan dhamir mufrad mudzakkar ghaib atau kata ganti orang ketiga tunggal. Hak kinayah memiliki 4 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah hak kinayah diapit oleh 2 sukun. Dalam hal ini semua imam qiraat tidak membaca dengan silah. Contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Dalam hal ini kata minhu ibtigha, nun mati hak kinayah diapit oleh dua sukun, yaitu nun sukun dan ba sukun. Oleh karena itu dibaca dengan minhu ibtigha, jadi dibaca tanpa silah. Peristiwa yang kedua adalah hak kinayah didahului oleh huruf berbaris dan diikuti oleh sukun. Dalam hal ini pun semua imam qiraat tidak membaca dengan silah. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Ghafir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Peristiwa yang ketiga yaitu hak kinayah diapit oleh dua huruf berbaris. Dalam hal ini semua imam qiraat membaca tanpa silah. Namun menurut Imam Hashim yang biasa digunakan dalam mushaf di Indonesia juga tidak menggunakan silah. Oleh karena itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Di sini hak kinayah diapit oleh dua huruf berbaris yaitu ta dhammah dan sya fathah. Peristiwa yang keempat adalah hak kinayah didahului oleh sukun dan diikuti huruf berbaris. Dalam peristiwa keempat ini, Imam Ibnu Katsir membacanya dengan silah, sedangkan Al-Baqun membacanya tanpa silah. Hal ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam hal ini hak kinayah diapit oleh ya sukun, didahului oleh ya sukun dan diikuti oleh huruf berbaris yaitu sya fathah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bacaan yang berbeda dalam hak kinayah ini hanya pada kasus yang keempat, ketika hak kinayah didahului oleh huruf sukun dan diikuti oleh huruf berbaris. Dalam kasus ini hanya Imam Ibnu Katsir yang membacanya dengan silah. Kaidah yang ketiga yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Semua imam 10 sama cara membaca hukum nun sukun dan tanwin, baik itu izhar, idgham dan lain sebagainya, kecuali pada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf fau dan ya. Khalaf perawi Hamzah membaca nun sukun dan tanwin dengan idgham bila gunnah atau tanpa dengung, sedangkan Al-Baqun membacanya dengan idgham bi gunnah atau disertai dengung. Contohnya terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Menggunakan wajah pertama seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian dengan wajah kedua, Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan bila gunnah menurut Khalaf perawi Hamzah. Sedangkan Al-Baqun membacanya seperti biasa yaitu idgham bi gunnah. Yang kedua, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ghain dan kha, menurut Imam Abu Ja'far dibaca dengan ikhfa serta gunnah 2 harokat kecuali pada 3 kalimat dibaca dengan izhar sama dengan Al-Baqun.
Ayat yang dikecualikan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 3, Al-Isra ayat 51. Contoh menurut Abu Ja'far terdapat pada Al-Quran Surah Fatir ayat 3. Menggunakan wajah pertama dibaca seperti pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Sedangkan wajah kedua menurut Abu Ja'far dibaca dengan ikhfa disertai dengan gunnah 2 harokat. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kaidah hukum nun sukun dan tanwin ini terdapat 2 peristiwa yang dimana ketika dalam peristiwa tersebut tidak dibaca atau tidak disertai dengan gunnah. Misalnya pada peristiwa yang pertama ketika waw dan ya bertemu dengan nun sukun dan tanwin, maka dibaca dengan bila gunnah, itu menurut Khalaf perawi Hamzah Khalaf. Sedangkan dalam peristiwa yang kedua yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf go dan kha, maka menurut Abu Ja'far dibaca dengan ikhfa disertai gunnah 2 harokat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini, dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata maupun salah bacaan tadi. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan ilmu baru terkait cara baca Al-Quran. Tetap semangat dalam menjalani proses untuk kita belajar Al-Quran, karena dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu sangat luas dan beragam. Itu balik lagi kepada teman-teman yang ingin mempelajarinya ataukah tidak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah ilmu qiraat yang telah memberikan kami pengetahuan baru terkait berbagai macam cara baca Al-Quran, yaitu Bapak Rashid Ridho. Dan terima kasih telah nonton video ini. Maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu azim. Sekian dari saya, Ella Aprilia Malia, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.